terus udah kesininya saya udah 2 tahun malah nggak ke gereja. Oh, 2 tahun terakhir. Iya, jadi kalau mama bilang jangan lupa ke gereja, aku selalu alasan iya online gitu. Jadi nggak tahu kenapa, jadi saat saya pindah untuk Kristen lagi, beda sama seperti saya semangat mempelajari Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Udah pernah sadar? Udah. Tahun berapa? Lupa lagi. Oh, lupa. Udah lama sih. Terus yang tadi bilang pasangannya muslim itu nikah atau pacaran? Nikah. Oh, udah nikah. Nikah, terus pisah kan, KDRT. Nah, terus pacaran, dapet yang jadi tuh dari dulu memang nggak tahu kenalnya tuh pasti yang sukanya tuh kebanyakan muslim, malah nggak ada yang non muslim. Oh gitu, dapetnya muslim terus. Iya. Nah, Muslim KDRT. KDRT juga. Berapa kali jadi nikah? 1 kali, cuma kalau pacarannya yang dapat KDRT ya 2 kali. Oh, terus tadi bilang udah balik ke Kristen. Udah balik ke Kristen. Gerejanya apa? Nah, GMS Mawar Syaro. Oh, Mawar Syaro. Iya, Philip Mantovan. Philip ya. Nah, ini berarti jemaat Pak Pendeta Philip Mantovan ini berarti. Iya. Masih sering ke gereja? Mama kemarin tuh sempat pelayanan, jadi koordinator Asia. Itu hampir 1 tahun lah. Nah, terus udah kesininya saya udah 2 tahun malah nggak ke gereja. Oh, 2 tahun terakhir. Iya, jadi kalau mama bilang jangan lupa ke gereja, aku selalu alasan iya online gitu. Jadi nggak tahu kenapa, jadi saat saya pindah untuk Kristen lagi, beda sama seperti saya semangat mempelajari Islam. Jadi waktu saya mualaf itu kan saya tuh sampai buku cara belajar sholat tuh sampai saya beli berapa buku gitu kan, hanya untuk memperbandingkan, takut ada yang berbeda. Terus kalau dalam hati saya saya mau ada sesuatu yang saya penasaran, saya tanya, saya lihat di YouTube, saya ikutin Ustadz Adi Hidayat sama Khalid Basama. Mohon maaf, dulu waktu di Sahadat Al-Azhar ada pembinaan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada, belajar sendiri? Justru itu semuanya saya belajar sendiri kok. Gitu, sampai saya tuh manggil guru ngaji, tanya ke tetangga, jadi setiap seminggu sekali tuh saya belajar ngaji itu kemarin sampai Iqra 6. Ah, sudah lulus dong? Tapi nggak lupa lagi. Bacaan kan bacaan Fatihah, bacaan kursi, Udah bisa baca Quran? Baca Quran belum. Oh, pas Iqra 6. Iya, sampai Iqra 6 aja itu. Nah, terus karena pindah, ya udah jadi nggak ada guru ngaji lagi. Oh, kapan itu balik ke Kristennya? Awal-awal COVID tuh. Awal COVID 2020. Betul. Itu karena mama maksa terus kan. Nah, jadi saya juga kalau lagi mau berdoa tuh suka bingung kan kalau tiap malam doa. Ini doanya gimana ya gitu kan? Jangan ketawa dong, Mbak. Orang mau berdoa bingung ketawa aja. Iya, jadi saya berdoa bingung karena kan mungkin kalau waktu saat saya malam kan beda ya, sholat lima waktu, walaupun mungkin kadang ada bolong-bolongnya. Memang kalau sholat sampai tahajud sampai duha itu saya belajar semua sendiri. Awal tuh kalau sholat malah ada catatan, jadi bukunya tuh iya bisa jaga. Terus kalau udah selesai tinggal diambil sambil baca, kan sampai akhirnya lama-lama hafal karena kan tiap hari. Nah, saat saya pindah Kristen itu saya mau berdoa tuh tiap malam sampai bingung ini doanya ngomong apa ya gitu kan. Sampai saya cuma ngomong ini, Tuhan udah saya nggak tahu saya mau ngomong apa, Tuhan yang lebih tahu, dia cuma doa Bapak kami selesai. Oh, udah terserah lu deh gitu ya? Iya, jadi cuma kan gimana sih hatinya tuh jadi kayak nggak ngeklik loh. Nah, terus saya selalu berpikir apa ini salah ya gitu kan, jangan sampai gini, saya ini nggak ada pegangan dalam arti ke Kristen enggak, Muslim juga enggak gitu kan. Jadi saya sampai berpikirnya seperti itu, cuma saya belum berani untuk meyakinkan diri, takutnya tuh ngecewain mama gitu. Tapi pas udah makin kesini, orang saya kalau pulang aja buka pintu, saya nyebutnya assalamualaikum gitu kan. Dan kalau enggak, assalamualaikum. Terus waktu assalamualaikum mamanya jawab nggak waalaikumsalam? Kan mama nggak di sini, mama di Taiwan tinggalnya. Oh, mama di Taiwan? Di Taiwan. Papa?
papa di Cengkareng, kan udah pisah. Oh, udah bisa. Oke. Cuma adiknya mama almarhum om juga muslim. Jadi memang di Oh, keluarga gitu. saya banyak yang mualaf Muslim. kok. Oh. Termasuk adik saya kan istrinya juga muslim. Oh, oke. Jadi memang kalau di keluarga saya itu nggak ada yang pantangan, oh nggak bisa gitu. Oh, Sebab bebas. maksudnya boleh, bebas. Oh, oke. Iya, iya. Cuma mungkin karena namanya mamah kan anaknya kecewa terus ya wajar sih gitu kan. Kalau merasa kok anak gue udah korban begini tapi hidupnya begini ya gitu. Nah akhirnya sampai ini kemarin itu saya lebih kayak memutuskan enggak deh, kayaknya gue harus netepin hati nih gitu kan, pengen balik lagi gitu kan, pengen belajar lagi, jadi biar ada pegangan gitu loh kok. Soalnya kok kayaknya doa Kristen gue nggak ngeklik kayaknya ke gereja tuh. Lah kan ada doa Bapak kami, kok nggak Ya ngeklik sih? makanya paling cuma bapak kami kan, tapi kayaknya hatinya enggak match gitu Lah maunya loh, Bapak kok. siapa? Bapak tetangga kayaknya. Nah dari situ tuh udah coba, cuma nanti kalau urusan mama ya udahlah lillahi ta'ala aja gitu. Yang penting aku dulu deh aku beresin gitu. Nanti lama-lama mungkin saat nanti saya udah balik lagi atau nanti ketemu pasangan yang baik lebih bisa nunjukin ke mamah kan, baru bisa seperti itu. Udah ada anak? Belum. Belum. Jadi ini udah dapat pacar lagi atau gimana? Enggak. Oh, belum. Belum kok, kita masih sama jomblo. Belum kok. Langsung taruh gitu. Ntar bisa daftar tuh ke Biro Jodoh. Taruh gitu ya. Nah terus saat saya udah pindah gini pun kan nggak ada yang non muslim deket sama saya tuh, nggak ada sih pernah, tapi nggak ngeklik gitu loh. Tapi malah saya lebih sukanya malah yang ya itu ketemunya memang yang muslim. Dan saya tuh suka aja sih kalau kayaknya orang lagi pada sholat, enak juga ya bisa di mana. Lah dulu waktu jadi muslimnya berapa tahun? Lama kok. Iya, berapa tahun kira-kira? Dari berarti tunggu, saya nikah 2000, baru lulus kuliah 2005, sebelumnya 2003. 2003 Sampai ya itu awal-awal Covid. COVID. 2020. Oh, berarti 17 tahun. Soalnya saya dari kecil tuh suka ini ngikutin pembantunya oma tuh, kalau ini baca Latin yang buku sholat itu suka. Nah terus suka tuh kalau ngelihat baju-baju abaya, baju-baju kurung, gamis. Makanya waktu sempat mualaf itu saya sukanya pakai gamis gitu. Pakai kerudung juga. Pakai kerudung pas belajar kan, kalau ada mamah aku enggak, tapi kalau pas lagi ini tertentu suka pakai gitu. On off berarti ya? Iya, on off belum. Ya karena kan pasangannya kita ajak sholat, yuk kamu aja gitu kan. Jadi memang Imamnya emang agak-agak malah yang memang dia muslimnya dari lahir malah nggak ngelakuin. Makanya puasa paling yang saya memang lemahnya masih di puasa kan. Soalnya dulu pun kalau lagi nikah itu tuh puasa, mereka itu satu keluarga puasa tuh di hari pertama aja sama di hari terakhir. Oh gitu, ada gitu ya? Ada jadi, gitu? Iya, jadi privilege dari mana? Jadi lucunya gini, kalau pertama ya kan namanya kita pemula kan pasti kalau ketemu yang kayak gitu ikutan dong kok ke bawah ya kan. Jadi awalnya tuh yang cuma mereka hari pertama wah lancar semua ya kan, sahur buka apa. Cuma sehari doang. Iya, hari kedua hilang satu, lama-lama udah nggak ada yang sahur. Tapi bukanya doang, iya. Tapi sahurnya enggak gitu. Puasanya mereka enggak. Lah gitu. jadi kan namanya kita serumah, apalagi baru kan, otomatis kebawa dong kebiasaan seperti itu gitu. Tapi dulunya memang juga nggak ada pembinaan sih ya waktu. Nggak ada. Jadi memang dari dulu aku mualaf nggak ada pembinaan sama sekali. Nggak ada yang ngajarin. Jadi aku semua Al-Fatihah, surat-surat pendek itu aku semua belajar dari buku. Ya nggak ada yang ngasih tahu nih bacanya benar apa enggak? Iya, nggak ada. Walaupun aku hafal Al-Fatihah itu 15 menit. Oh ya? Aku baca, aku hafal langsung diingat. Jadi surat-surat. Nah sekarang pun malah surat-surat pendek itu aku masih hafal. Surat pendek apa surat Al-Baqarah gitu? Al-Ikhlas, kayak gitu kan, kayak gitu kan pendek, Al-Falaq gitu, Anas. Nah itu aku malah masih, tapi beda ya kalau waktu di Islam itu kan aku bener-bener cari tahu gitu. Nah kalau yang Kristen ini aku baca Alkitab juga enggak gitu. Dulunya waktu masuk Islam tuh umur berapa sih?
masih kuliah. Oh, masih kuliah. Masih 20. 2003 tuh lulus kuliah. 2005 lulus. 2005 lulus kuliah. Berarti sebelum itu aku udah masuk duluan. Udah lama. Nah, sekarang tinggal sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Di Sentul. Kalibata. Oh, Kalibata. Oh, Kerjanya di Sentul. tiap hari tuh. Iya, tiap hari. Deket ya. Malah dulu waktu nikah tinggalnya di sini, awal di Bukit Permai sini, Cibubur sama di Cimanggis, iya. Oh, oke. Nah, terus sekarang ceritanya jadi Melita mau masuk Islam lagi. Iya. Oh. Tapi perlu dimantapkan hatinya atau gimana. Ya mungkin karena waktu itu benar-benar sendiri kok, jadi kan nggak ada arahan. Tapi kalau misalnya masuk komunitas atau apa kan jadi ada yang itu loh, sama gitu. Dulu waktu di Al-Azhar dapat sertifikat? Ada sertifikatnya. Udah ganti KTP belum? Udah ganti KTP. Islam. Terus ganti lagi. Waktu balik Kristen ganti lagi? Iya. Waktu balik Kristen dibaptis? Enggak baptis lagi. Enggak baptis. Terus pakai apa ganti ke Kristennya? Enggak pakai apa-apa sih, cuma ya sama orang gereja aja gitu. Balik gereja. itu karena sempat aku nanyakan perlu dibaptis lagi gak, katanya sih nggak perlu. Ya udah gitu. Jalanin aja. Berarti sekarang Melita nih mau istilahnya mau kembali ke Islam nih atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri kok. Sebenarnya kangen sholat apa gimana nih ceritanya? kangen itu juga sih, tapi aku udah ngelakuin sih kok. Ya walaupun belum diresmikan, tapi aku syahadat dalam hati aja. Ya. Cuma masih belajar lagi, catat lagi. Oh tadi nggak aku bawa catatannya, ada di mobil sih. Jadi masih catatan itu aja. Jadi ngulang lagi kan caranya gimana gitu. Karena kan sebelum itu juga aku mantepin diri dulu nih. Ini bener gak ya? Tapi kok ya kayaknya memang hatinya nggak di Kristen. Cuma kan daripada aku nggak jelas Kristen kagak ke gereja. Jadi, kagak ngelakuin. Ke gereja terakhir 2 tahun belakangan ini 2 tahun nggak dicariin tuh? Enggak, paling yang cariin yang orang komsel itu. Jadi kalau acara komsel tuh aku yang selalu cari alasan aku nggak hadir gitu. Nah walaupun hadir, gimana sih kok hatinya tuh kayak nggak klik loh. Kan beda ya kalau kita lagi ibadah, kita lagi doa kan yang beneran tulus kita bisa ngeklik sama nggak ngeklik kan. Nah ini jadi aku tepuk tuh tangan ini nggak semangat dong berarti? Nggak semangat, nyanyinya sih masih semangat. Oh nyanyinya semangat. Nyanyinya masih semangat. Tepuk tangannya lemes. Sama doanya bingung ya. Oh doanya bingung. Baru ini doang doa bingung. Jangan-jangan dulu Melita nggak bayar perpuluhan kali. Nah kayaknya aku nggak ngikutin kayak gitu juga kok. Makanya beda ya kalau kayak malah walaupun aku Kristen gitu, kalau dulu di kantor yang lama tuh walaupun aku udah pindah, nanti kalau tiap ada temen yang Jumatan, aku titip ya gitu. Jadi terbalik. Titip sedekah? jadi terbalik kok nitipnya. Berarti ini apa ya? Kristen tapi hatinya masih Islam gitu ya. Berarti Krislam berarti ya. Iya. Tapi itu masuk ke dalam kategori hidayah nggak sih kok kayak gitu? Ya, sekarang ini ya dia masuk ke dalam kategori hidayah. Karena hatinya cenderungnya tuh ke Islam gitu. Ya tapi waktu masih jadi Kristen terus nitip sodako ke masjid ya itu ya cuman kebaikan yang di dunia aja. Benar. Balas di dunia. Tapi jadinya itu murtad atau kafir gak sih kok? Ya hitungannya kafir lah, murtad lah. Kalau dari Islam balik ke Kristen murtad ke Kristen itu murtad namanya. Pindah ke Kristen ya murtad namanya. Makanya kok kayak ada yang kurang gitu ya. Ini kayaknya pasti ada something, makanya tuh aku 17 tahun Islam ya? Iya, sayangnya kok. Walaupun meraba-raba ya 17 tahun. Iya, meraba-raba tetap nggak ada yang nuntun. Sayang ya. Padahal kalau almarhum omku tuh malah sholatnya tuh rajin gitu. Adiknya mamah malah itu. Saudara-saudara nggak ada yang ngajarin gitu? Nggak ada. Kan yang saudara, malah kayaknya kalau dari semua saudara ya selain almarhum om ya, yang benar-benar pindah terus mempelajari ya aku. Oh. Iya ya sayangnya. Iya. 17 tahun. Makanya sekarang suka kesel sendiri kan, mana hafalnya jadi lama kan ya, beda umur kan. Yeah. Beda umur kan jadi hafalnya udah gitu kan, aku kayaknya tuh nggak afdol aja kayaknya kalau harus sholat megang atau harus baca tuh. Makanya aku lagi coba tetap hafalin, andaikan maksudnya ada yang nggak hafal ya aku paling cuma Al-Fatihah sama
Nggak apa-apa. Surat pendek aja. Enggak, harusnya kalau udah lagi belajar sholat, kalau nggak hafal, boleh sambil pegang handphone atau pegang buku. Boleh ya kok? Boleh. Oh. Kalau lagi belajar. Iya, jangan di masjid. Jangan terus keterusan. Iya dong. Oke. Ya berarti udah mantep. Udah. Terpindah lagi. Enggak, jangan sampai Jangan kok. sampai dong. Iya. Jangan pindah lagi lah. Makanya kemarin siapa yang nanya? Ada temen nanya, lu udah siap sama ujiannya? Ya udah siap lah, ujian sampai titik terendah udah pernah gue lewatin, apalagi ini nanti diuji lagi gitu. Emang sekarang kalau Kristen emang nggak diuji apa? Sama sih. Sama. Semua juga Tapi diuji. intinya sih semua diuji ya, bukan karena Iya. agama juga kan. Kita kan kalau diuji, ya lu mau naik kelas kan gitu. Iya gitu Sampai aja. kita mati ujiannya kok ya. Sampai mati. Ya iya nggak kelar-kelar. Terus udah siap ini berkerudung lagi. Berkerudung pelan-pelan kok. Iya. Jangan nanti mamahku shock kan, ini pun ini kan mamah juga. Tapi kan dulu waktu Islam kan udah berkerudung kan. Iya, tapi nggak di depan mama. Oh, Untungnya nggak kan mama di Taiwan kan. Sekarang mama tinggal di Taiwan. Iya, tapi nanti ini tanggal 27 pulang tapi hanya 10 hari. Oh, udah nikah lagi? Mama waktu itu udah nikah, tapi udah suaminya udah meninggal. Oh, nah, sekarang tinggal di Taiwan sama siapa? Banyak saudara sih kok, Oh, gitu. banyak sepupu, dan mama udah WNA sana. Oh gitu? Iya, makanya ini berapa tahun nanti nggak ketemu. Cuma memang mungkin feeling orang tua kali ya. Iya. Jadi dari kemarin tuh sempat call telepon, jangan lupa doa, jangan sampai ya balik lagi gitu. Kayaknya sih udah feeling. Pemilik kan nanya doa ke siapa mah gitu. Doa ke siapa ya? Aku aja bingung gitu kan. Ya, alhamdulillah lah kalau memang masih dikasih kesempatan loh. Ini masih dikasih kesempatan loh. Iya benar. Ya. Jangan dibuat mainan lagi. Enggak lah, kok nggak mau. Sebenarnya sih bukan buat mainan ya, cuma karena apa omongan mama. Karena kan aku sama mama tuh dari dulu nggak pernah ngomong enggak gitu. Jadi walaupun kadang ada apa yang diminta mama aku nggak serak gitu, aku selalu iya gitu. Ya, tapi kalau urusan keyakinan ya itu kan Nah, hak itu. masing-masing. Nah itu makanya sekarang aku udah bulatkan mereka, udahlah maulah. Makanya aku dari kemarin pun aku udah coba syahadat dulu sendiri gitu kan dalam hati, karena buat ngejalanin Ya. sholat kan kok Ya. gitu. Ya. Kemarin yang aku tanya, ini ingin masuk Islam lagi dari dalam hati apa memang lagi dekat sama siapa nih orang muslim? Enggak katanya. Karena kalau kita menggantungkan kepada makhluk Iya. kan jadi enggak ini di hati. Iya, nggak Iya. bisa. Karena Harus nanti sama Allah aja. karena memang kita nggak bisa karena seseorang. Soalnya nanti gini, kalau kita karena seseorang, misalkan seseorang itu yang bawa kita nih, cuma karena ya udah lu suka sama gue, lu pindah Islam deh. Tapi kalau dia nggak bisa ngebimbing kita, itu kan yang dosa nanti dia kan, yang Iya. hancurkan dia kan, gitu. Makanya nggak mau Ya, karena langsung dulunya kan. nggak mau karena siapa-siapa gitu. Iya. Ya udah kita siapin ya, langsung syahadat aja ya. Boleh. Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Mumpung masih ada si Nggak dapat nama belakang dong kok. belakang siapa? Aku Nama kan siapa? mau itu mau kayak dulu Bagaimana Ramadhani. Ramadan, apa aku syahadat di bulan Ramadan aja ya, biar namanya Ramadan gitu ya. Sekarang juga boleh namanya Mau Ramadan. nama siapa boleh, asal namanya baik gitu aja. Emang namanya kemarin jadi gugur enggak kan ya kok? Enggak, kalau mau saya mau pakai boleh. Heeh. Tapi karena di akte cuma Melita, jadi nama Ramadan itu tetap aja sih nggak bisa gue pakai di mana-mana. Ya cuman di akta doang. Cuma di Kalau mau sampai ke akte ya masih ngurusnya panjang. oh iya Ganti ribet nama. kan, kaget nanti nyokap Sampai ke kan. Menteri Kehakiman segala mungkin. Nah kalau dari Koko sendiri ini ya, maksudnya buat masukan juga buat si Melita. Kan Koko udah jelas banget nih ya antara Islam dan Kristen itu, sampai Koko yakin banget Islam itu adalah agama yang benar-benar itu dari titik mananya kok? Dari Qurannya, dari mananya? Jadi Koko bandingin Quran dan Bible gitu Iya, ya? sekarang kalau pondasi agama tuh apa sih kalau bukan kitabnya? Kan nabinya udah nggak ada. Iya. Nabinya nggak ada, peninggalannya apa kalau bukan kitabnya? Iya. Ya dari kitabnya itu yang kita harus pelajarin lah. Iya. Kalau kita dengerin dari pemuka agamanya, belum tentu sama apa yang di dalam kitabnya. Iya. Mau Islam, mau Kristen ya, pemuka agamanya bisa punya pemikiran agama sendiri. Tapi kalau dari kitabnya, kita baca tafsirnya yang sudah diterima semua ulama, itu lebih aman. Amannya di situ. Kita kan carinya kan posisi yang aman-aman aja ya. Iya, betul. Yang resikonya kecil gitu ya. Mm-mm. Sama juga seperti Kristen dan Islam. Kristen menganggap Yesus Tuhan.
Islam, Yesus itu nabi, ya kan? Resikonya gedean mana antara Kristen dan Islam? Resiko di akhirat maksudnya. Seumur hidup orang Islam sholat misalnya kan, ngikutin apa yang ditulis di Bible malah di Kristen. Seumur hidup beribadah, nganggep Yesus itu bukan Tuhan tapi nyembah Tuhan yang Maha Kuasa, gitu kan, Tuhan yang Maha Esa. Giliran orang Islam mati, ternyata Yesus Tuhan. Orang Islam ruginya apa? Iya. Beribadah terus nih, yang disembah Tuhannya Yesus gitu. Yesus buat Islam cuma nabi, yang disembah Tuhannya Yesus. Ketika mati, ternyata Yesus juga Tuhan. Ruginya di mana? Iya, nggak ada ruginya. Yesus, ternyata Yesus Tuhan juga toh. Selama ini gue nyembah lu toh gitu misalnya. Itu Islam. Tapi kalau di Kristen seumur hidupnya nyembah Yesus, giliran mati ternyata Yesus bukan Tuhan, lu nangis bombay nggak? Maksudnya gitu. Jadi resikonya gedean mana kalau begitu? Kan gedean Kristen berarti. Iya. Islam resikonya lebih kecil. Lu seumur hidup sholat nih, orang sono bilang nungging kan ya, 5 kali sehari misalnya, puasa sebulan gitu misalnya, tiap tahun lagi. Giliran mati ternyata Yesus Tuhan. Ya sudah, ruginya di mana? Kita beribadah tetap jalan kok. Nah, Kristen yang resikonya tinggi. Lu nyembah di gereja sebagai Tuhan, ternyata mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah, berarti gue nyembah siapa selama ini gitu? Berarti selama hidupnya Kristen, kalau Yesusnya bukan Tuhan, berarti Yesusnya kan nyembah Tuhan yang salah berarti gitu. Nanti lu udah mati minta dibalikin lagi. Mana bisa gitu. Berarti resikonya lebih kecil yang Kristen, lebih kecil yang Islam gitu. Maksudnya. Dan waktu itu kan spesialisasinya perbandingan antara kitab itu ya kok ya. Jadi memang kalau aku lihat dari YouTube-nya Koko itu memang dari Bible itu banyak sekali yang kontradiktif gitu ya kok ya. Kalau Quran kan nggak pernah kontradiktif gitu loh. Makanya itu yang Koko kan suka debat gitu ya kok ya sama pemuka-pemuka agama yang lain. Jadi semuanya make sense gitu ya kok ya. Semuanya itu masuk akal. Sama Ko Philip udah pernah debat. Nggak mau dia pasti. Dia pasti nggak mau. Kalau pendeta yang udah makmur, perpuluhannya udah gede, nggak mau diajak debat. Tapi aku nggak pernah kasih, malah nggak perpuluhan. Mungkin gara-gara Melita nggak pernah kasih perpuluhan, makanya 2 tahun ke gereja nggak dicariin. Coba kalau rajin. Coba kalau perpuluhannya gede. Halo Melita sehat gitu pasti ntar. Malah dicari ya. Malah dicari kalau perpuluhannya gede. Gua juga dulu gitu. Telat bayar perpuluhan sebulan, besok ditelepon Bapak Pendeta. Padahal dia sehat gitu. Emang Koko dulunya juga Kristen. GBI gua. Oh GBI. Iya. Terus bisa. Ya itu kan gantian kita tanya ya. Iya karena mau pelajari kitabnya. Oh. Di kitabnya kitabnya Kristen, satu tadi bilang tuh banyak kontradiksi. Terus di dalam Bible-nya Kristen sendiri itu sebenarnya masih ada tauhidnya. Tauhid tahu kan? Masih mengesahkan Tuhan sebenarnya. Tapi yang separuhnya lagi itu ngajarin yang Yesus Tuhan. Yang perjanjian lama nggak ada ngajarin manusia apa Tuhan jadi manusia. Tri itu ya apa namanya? Nah, Tritunggalnya ada di perjanjian baru, tapi ternyata tidak asli. Gitu. Tidak asli apa? KW. KW. Kayak tas aja dong KW. Iya, gitu. Oh jadi Koko tuh waktu itu tiba-tiba emang lagi semangat belajar Bible gitu ya? Wah, ya dulu gue juga nonton videonya FYP dulu zaman dulu ya. Videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oh iya. Itu dari situ gue mulai belajar ulang malah. Belajar ulang ya. Muridnya sih itu siapa? Dr. Zakir Naik. Oh, Dr. Zakir Naik. Padahal dulunya GBI ya kok. GBI juga sama kan sama GMS. Iya, cuma ini aja. Cara-caranya sama lah gitu. Sama. Ada bahasa roh juga kan? Ada bahasa Dulu bahasa roh yang model apa? Yang sandal lawas apa yang raba-raba? Sandal lawas. Oh, sandal lawas. Ngaku dia. Malah aku awal-awal itu masih bisa bahasa roh. Sekarang tuh mungkin karena udah nggak ini hilang loh kok bahasa roh. Oh, berarti nggak ada sentuh Roh Kudus berarti. Iya, kayaknya udah nggak disentuh karena Roh Kudus mau nyentuh kayaknya dia bingung kali kan. Nih orang hatinya soalnya. Tahu nggak sandal lawas? Enggak. Ya contohin kan. Gimana sih? Kalau sambal lado tahu. Contohin dong Mel, contohin kayaknya mah. Udah nggak bisa kok. Udah nggak bisa. Kok kalau diresmikannya minggu depan aja kok, biar ada orang terpenting siapa ya? Oh, siapa tuh orang terpenting? Siapa maksudnya?
biar ada teteh. Oh, Terus kan tapi lagi dapat juga masa. emang ngaruh? Nggak tahu. Nggak ngaruh kan kok kalau Apa maksudnya Kan gimana? biar bisa langsung sholat lagi gitu. Maksudnya gimana? Oh, sekarang lagi datang bulan. Iya. Alah, nggak ngaruh ya kok kayak ya? gitu mah justru gini. Lu yakin besok masih hidup? Enggak sih. Ya sudah. Nanti pulang juga kita Iya, nggak benar, tahu benar, kan. Benar itu benar. Iya sih. Ya udah. Kenapa mesti nunggu besok? Kenapa mesti seminggu lagi? Iya sih. Sholat ya sholat nanti setelah udah bersih, udah Oke. mandi junub. Yang penting hatinya udah beriman gitu. Iya tuh itu aja dulu tuh sampai mau belajar mandi Junub. hadas besar aja itu semua nggak ada yang ngajarin tuh. Jadi kalau kita malah nanya sama pasangan, Sayang ya. ini caranya gimana sih? Nggak tahu. Jadi akhirnya tuh kita nyari di buku, nyari di Google, gitu. Sayang ya. Dan nanti kalau misalnya udah sadar terus besok mau kesini lagi sama teteh apa boleh ya kok? Ya boleh, Nggak kenapa cuma nggak sekali ini doang kesini boleh. Boleh. Nanti ada pembinaannya Nanti nggak? kita juga ada. Nah gini, kita pembinaannya bukan kita undang kumpul terus kajian gitu, nggak begitu. Itu ada tapi mungkin sebulan 2 bulan sekali. Oh iya. Tapi kalau yang orang-orang baru masuk Islam, kita pembinaannya tuh kita kirim guru ke rumah, Oh, belajar di rumah, Benar-benar. Jadi mantep gitu. ngaji di rumah, dari mulai niat, wudhu, sholat, baca apa ikro sampai baca Quran. Kalau yang dibina pinter, lancar gitu, oh malah kita kencengin lagi. Ayo baca Quran, nah iya sebenarnya yang bener gitu tuh nanti aku dapat pembinaan dong. Iya dong. dikirimin guru. Tapi guru cewek loh, lu jangan Iya. minta guru cowok. Kalau Ntar guru mintanya cowok kok guru mah- cowok ya, enak aja nggak boleh. Kalau guru cowok ya sekalian. Kalau enggak, kalau aku ada guru cowok kata Desi, gue ikutan dong gitu. gue Enggak. gue belajar lagi deh gitu. Kalau yang cewek guru cewek, yang cowok guru cowok. Yang cowok pun bahkan kalau belum sunat kita kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah. Semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Masya Allah. Jadi si mualaf ini kamu kemana nggak bisa kabur, kita kirim guru ke rumah. Emang yang bener. Soalnya kalau kita undang-undang ngumpulin 20-30 orang kan susah. Iya, susah. Orang kerja sibuk, meeting, pergi segala macem. Mendingan daripada itu mending kita kirim guru masing-masing rumah. Gitu. Iya, jadi kan kalau ada gurunya kan maksudnya tahu wudhu Iya. Diajarin. salah atau benernya kan kalau selama Iya, ini kan jadi mantep. kalau selama yang dulu itu kan sampai sekarang pun saya kan belajar wudhu mah dari buku kan. Sendiri ya? Caranya gimana, apa yang Halo. dibersihin gitu. Semuanya sendiri sih kok. Jangan, kalau kita pengennya si mualaf ini mengerjakan sesuatu tuh ada yang ngajarin. Jadi takutnya kalau dia belajar sendiri, terus ketika dia praktek ada yang salah kan jadi sayang, nggak sah sholatnya misalnya. Sayang. Bisa hafal misalnya beberapa surat pendek, tapi kalau nggak tahu bacanya benar apa enggak kan? Nah, iya malah sayang itu. juga. Nah, kalau kemarin-kemarin memang semuanya sendiri sih kok. Nah, tapi kalau ada gurunya, ayo baca depan guru, oh ini salah, harusnya begini. Jadi bener, sholatnya jadi sah, alhamdulillah. Insya Allah gitu loh. Kasian banget sih jadi mualaf. Nonton 17 Makanya- tahun ngaji lohol sendiri, cari 17 tahun jadi muslim belajar sendiri ya. Untung nggak masuk aliran sesat loh. Tapi dulu waktu masuk Islam itu sendiri, Sendiri nggak dianterin siapa-siapa. dianterin sama pembantunya Oma. Oh alah. Sendiri, jadi pas udah masuk baru ngomong ke mama gitu. Waktu masuk Islam itu, Mama gimana? Nggak marah-marah? Ya marah lah awalnya kok. Tapi kan Dijenggut nggak rambutnya? nggak nyampe Oh, enggak. karena kan sesudah itu kan taunya pasanganku juga muslim Oh. kan. Jadi karena mama memandang pasanganku itu baik, oh ya udah gitu, jalanin Oh. aja. Jadi nggak ini sih. Jadi makanya mungkin mama nanti akan lihatnya, makanya ini kayak gini pasti akan saya rahasiakan dulu gitu kan. Sampai nanti kalau memang dapat pasangan yang baik, yang benar gitu kan, baru Gini, kalau saya saran pelan-pelan nih, ke mama. saya saran, kan sudah pernah mengalami Islam sekian tahun, Kristen sekian tahun. Masalah suami KDRT atau bukan itu sebenarnya jangan dijadikan alasan untuk pindah agama. Ya,
Apalagi cuma disuruh mamanya gitu loh. Memang Anak mama. kita harus mengikuti perintah orang tua. Tapi kalau untuk urusan yang keyakinan itu kita boleh menolak. Tapi harus dengan cara yang paling baik nolaknya gitu. Jangan lu masuk agama ini, lu masuk agama ini. Nanti disuruh ke agama yang nggak ada di Indonesia mau juga. Enggak. Nah, Soalnya mama ya waktu itu karena kan mama waktu itu Buddha ya lama gitu kan. Lo pindah deh Kristen, mami ngikut gitu. Jadi mamanya juga dari Buddha ke Kristen. dari Buddha ke Kristen karena saat aku pindah Kristen. Jadi mama tuh yang lu balik lagi deh, mami ngikut lo gitu. Tapi waktu masuk Islam si Melita sendiri tuh sebenarnya pernah jadi Kristen apa enggak? Iya Dari kecil? pernah dari kecil. Dari kecil? Dari kecil terus karena sempat tinggal sama oma, jadi tuh kalau pembantu punya buku aku baca bahasa Latinnya. Terus kalau mereka habis kayak beli baju-baju buat lebaran tuh hijabnya, baju kurungnya aku pakai. Terus aku suka cobain mukenah mereka gitu. Emang suka gitu loh kok. Jadi memang belajar semuanya sendiri. Gara-gara dari situ juga. Ya udahlah kalau gitu mah nggak usah lama-lama. Iya kan? Iya. Nunggu apa lagi? Besok nggak ada lagi. Belum tentu ya. Belum tentu. Gue nggak nyumpain besok nggak ada. Tapi kan nggak ada yang tahu ya. Umur nggak ada yang tahu bener. Misalnya Melita kan lebih bismillah. muda dari saya, ya kan? Orang nggak ada yang tahu sampai kapan kita hidup kan? Kan bisa juga yang muda duluan ya. Bisa juga yang tua belakangan kan? Iya bisa, atau yang tua belakangan udah duluan gitu. Kan rata-rata kebanyakan gitu minum ya. lah. Bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang di depan saya ada saudari ini ya. Woi, apa Cici ya? Melita aja. Oh, Melita aja. Melita ternyata cucunya Chong On. Tokoh obat Chong On. Masya Allah. Nah, Melita ini pada hari ini menyatakan ingin memeluk agama Islam. Betul ya? Karena KTP-nya tadi sama siapa ya? Nggak ada ya? Tolong dicek dulu deh Melita. Ini nama, nomor, alamat, coba cek bener nggak? Iya, Bener ya? betul. Oke. Ini nanti tinggal dibacain ya, baca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Melita langsung ke sini, agama sebelumnya aja. Ya, ini nggak usah dibaca. Setelah ini baru dengan kesadaran ini sampai 2 kalimat syahadat, baru nanti kita syahadat. Oke. Ya. Berarti dari sini ya? Ya, dari pernyataan ini. Ya. Nama terus sampai ini aja dan ini. Ya. Oke. Udah siap? Udah. Ya, kalau udah siap silakan baca. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Melita, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang tangannya Melita yang kanan begini telunjuknya ya. Ini sebagai bentuk tauhid. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya bacakan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Melita sudah muslim. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan. Amin. Ya, jadi orang beriman. Tolong nanti jaga selalu imannya. Ya, ini pesan saya, jaga selalu imannya apapun yang terjadi.
mau orang tua yang suruh atau siapapun yang suruh, kalau untuk urusan iman itu hak asasi, nggak boleh ngikutin orang lain, ya. Siap kok. Itu keyakinan sendiri yang haknya dijamin sama negara. Nah sekarang kalau Melita sudah bersyahadat begini kayak tadi, itu artinya sudah diizinkan Allah SWT. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan Melita istiqomah, ya. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Dan kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, terakhir kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada bingkisan. Nah, sebentar ya. Ini ada buku petunjuk sholat. Mudah-mudahan masih ingat sholatnya. Masih. Ya, masih ingat. Tapi nggak apa-apa nih, dipegang Tinggal aja, dibaca bacaannya. lagi Emang ya. ini yang lagi dicari kok. Oh gitu, susah nyarinya. Yang ini udah nggak ada kemarin di Gramet. Oh. Aku waktu awal-awal juga belajarnya ini. Ya, ini ada sejumlah uang, ini uang zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya sebagai kepedulian kita aja. Ya, ini ada buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Oh iya, ini aku Nah, dulu ikronya dulu udah ikro apa? 6. Mau lagi nggak? Mau. Oh. Dulu bukunya juga ini kok. Oke. Quran punya? Quran udah nggak punya. Oh, nggak punya. Diambil mamanya tuh. Enggak, aku kasihin ke temen. Oke, ini nanti disimpan yang baik ya. Ini ada persembahan Quran dari Al-Fatih Quran. Nanti dilancarin lagi ikronya, nanti ini buat dibaca. Tolong dipelajarin adabnya pegang Quran. Ya. Kalau lagi datang bulan, nggak boleh pegang mushaf ya. Iya. Ini masih dibungkus plastik nih. Ini apa nih? Hijab. Oh, hijab. Nah, ini ada contekan. Kalau nanti lupa-lupa sholat, Jadi ya. oh iya. Jadi nggak usah ditempel-tempel di dinding, di sini udah ada. Ya, Jadi nggak usah ini lagi ya kok. Dari ini aja. nggak usah pegang handphone, nggak Iya. usah pegang buku, tinggal nyontek di sini aja. Tinggal pakai kacamata sih, Bu. Oh, kurang kacamata. Perlu kacamatanya? Enggak kok, Oh, enggak. enggak. Alhamdulillah. Bercanda kok. Amin ya Coba, Allah. kurang apa coba? Alhamdulillah. Ya, nih kalau lagi nggak bisa sholat ya jangan pegang Quran dulu ya. Ini aku tanda tangan. Tapi kalau baca Quran yang di handphone boleh. 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 Iya. Oh, Tapi iya. kalau pegang nggak boleh kan? Melita, tolong tanda tangan di atas materai. Ini bukan jual beli rumah nih. Biasa di atas materai tanda tangannya. Pakai nama? Iya dong. Sales properti ini soalnya. Iya. Kemana-mana bisa kalau sales properti bawa materai ya? Pas kan hari Kamis ya bagus. Enggak lah. Enggak. Pas Nih, hari Kamis. jangan lupa ini di fotokopi, di laminating, ya segera urus pergantian KTP. Oke. Kalau KTP-nya udah jadi, kirim ke Melisa, Iya. ya. Nanti janjian sama minta apa kalau nggak Mas Suci yang ngatur. Tentuin hari, seminggu 2 hari. Hari apa aja silahkan terserah, mau jam berapa aja silahkan. Nanti 1 kali pertemuan 90 menit dikirim guru privat ke rumah, ya belajar. Aku bisa jadi ori. Dulu tuh sukanya ini kok. Hah. Dari kecil tuh kalau yang jadi yang Qoriah itu ya. Wih, Yang suka melantun-lantun. Nah, itu sebenarnya Korea. sebenarnya tuh niatnya pengen bisa kayak gitu. Masya Kalau Allah. ini. Bisa, insya Allah bisa ya. Pokoknya asal, yang penting tuh rutin. Kalau itu cuman masalahnya cuma rutin ngulang, itu pasti cepat bisa. Ya, ditolong diterima. Kalau ada yang nggak tahu apa mau Boleh nanya nanya, ya, Ko. jangan sungkan-sungkan. Hubungin saya atau hubungin Suci. Oke. Ya, Makasih kok. sama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak perhatiannya buat para pemirsa ya. Mudah-mudahan prosesi syahadat kita pada hari ini menguatkan iman kita, juga bisa membentengi akidah kita ya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami,
termasuk dalam hal pembinaan para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melita istiqomah ya, istiqomah. Tahu ya istiqomah ya? Tahu. Insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya, Amin. Makasih kok. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.